Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat datang kembali ke dalam acara Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas setiap hari Rabunya pada pukul 7.30 malam sampai selesai. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga masih tetap semangat ya. Market hari ini koreksi. Nanti kita mau tanya sebentar dengan Pak Johan. Kira-kira apa sih yang terjadi dengan market pada hari ini? Apakah IHSG masih tetap aman? Nah, gitu ya. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan yang terkait dengan tema pada malam hari ini, yaitu FOMO or Stay Rational, bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita mau undang terlebih dahulu nih Pak Johan BB Padang. Nah, oke. Oke, selamat malam, Pak Johan. Halo, Pak Raymond. Oke, gambar suara aman semua, Pak ya? Aman, aman. Oke, baik. Nah, reminder untuk teman-teman semua, untuk Juice You Up, kita tidak membahas emiten per emiten itu secara detail, itu bisa langsung ke Morning Juice besok paginya ya, pada pukul 8.15 sampai dengan 8.45. Oke, baik. Pak Johan, hari ini IHSG-nya koreksi, Pak Johan. Apa yang terjadi, Pak? Ya, kalau kita lihat emang agak di luar ekspektasi ya, karena penurunannya cukup dalam nih, 1,48% ya. Lumayan besar. Ya, kalau ini sih saya lihatnya lebih ke arah market agak takut ya, agak fear, karena besok rencananya ada demo ya, demo gede. Jadi kayaknya market udah antisipasi duluan, takut kenapa-kenapa, ada hal yang jelek terjadi, sehingga ya para investor pada keluar dulu, pada panik. Jualan dulu deh, cari aman dulu gitu. Oke, cari aman dulu. Kalau hari ini padahal 18T ya turnover hari ini, Iya, padahal ada 2,4 T yang nego. net sale asing kecil loh Pak, padahal 200 M. Ini Iya, apakah retail-retail yang keluar Pak? iya kayaknya sih pada retail-retail lokal ya. Retail keluar justru asingnya malah belanja Asing ya. mas, iya kalau kita lihat Big Bang asing masih beli, asing masih belanja. Oke oke. Kalau gitu berarti sebenarnya masih aman semua Pak ya, hanya sekedar Mm-mm. panik atau takut sementara ya. Iya, kalau cara kita lihat sih hanya temporary ya. Ini juga Mm-mm. cakupan besar masih aman sih. Oke, jadi kalau gitu kemarin tadi tutup di 6.405. Mm-mm. Dari high-nya itu sempat di 6.500. Jadi kalau dalam kondisi ini, apakah IHSG itu masih bisa dibilang bullish? Masih sih kalau kalau saya lihat kan ini masih dalam tren channel line ya, kalau istilahnya di technical itu ada trend lainnya, ada masih dalam channel uptrend gitu. Jadi ini sih masih dalam channel uptrend selama nggak jebol di level 6.270 ya. Nah, Hmm, itu selama nggak turun di 6.270 itu trennya masih uptrend. Nah, kecuali dia aja turun di bawah itu, nah itu mungkin udah break pola ya, udah break pola, nah itu baru kita beda lagi, kita lihat lagi. oke. Tadi berapa Pak yang diperhatikan? 6, 637. 6270. 6.270. Heeh, Oke, itu oke, jauh oke. sih. Masih jauh ya. Heeh. Oke. Kalau teman-teman sendiri masih merasa gimana? Kalau teman-teman semua merasa IHSG masih bullish? Oke. Jadi kalau selain dari itu indikatornya apa Pak? Yang kalau tadi Pak Johan, menurut Pak Johan itu masih Ya. bullish. Kira-kira selain dari technical itu dari apa lagi yang dilihat? Ada indikator apa ya Pak? Ya, kalau kita lihat dari sisi global juga ya, dari Mm-mm. makro kita lihat eh itu kita lihat rencana Amerika kan pengen buyback ya Treasury USA ya. Dan itu Ya. berarti kan ada likuiditas masuk lagi. Jadi dia bakal QE, quantitative easing. Nah, itu bakal buyback dia punya bond dia. Nah, itu kalau bond dia yield yang bisa turun, nah itu Mm. bakal menguntungkan buat emerging market. Nah, itu kita bisa lihat dollar index itu udah turun ya, sehingga kita lihat Mm-mm. rupiah kita udah mulai menguat. Nah, itu Mm-mm. salah satu sentimen positif yang bikin saya cukup yakin ya, mungkin kayak ini udah mulai masuk bullish. Yang kedua, mungkin juga kita lihat dari MSCI, FTSE juga pun nggak ada hal baru perlu dikhawatirkan. Ya mungkin nanti kita bakal harus menunggu sampai November ya. Tapi kalau kita menunggu sampai November kita nggak ngapa-ngapain kan sayang juga ya kan ada banyak Mm. momen yang terlewat gitu. Jadi biarlah nanti November itu nanti cerita lain lagi gitu. Jadi
dari sekarang sampai November masih sih bakal naik ya gitu. Nah, kemudian juga dari dalam negeri juga kita lihat pertumbuhan ekonomi itu juga masih stabil ya. Bila suku bunga juga tetap nggak dinaikin, nggak itu. Jadi itu juga menunjukkan ekonomi kita cukup solid gitu. Jadi dengan hal ini juga rencana The Fed juga tidak akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Nah, itu juga memberikan kepastian ya buat ekonomi gitu. Nah, itu cukup salah satu indikator yang bikin kita cukup yakin bahwa ISG mesti nggak ada hal negatif yang bisa membuat dia turun gitu. Oke. Ini barusan saja ada data dari Amerika, GDP Amerika itu sesuai dengan ekspektasi. Apa artinya, Pak? Apa hubungannya kalau GDP dari Amerika itu ada hubungannya dengan market di Indonesia kah? Ya, kalau misalnya ya pasti lebih ke mata uang mereka juga ya, perekonomian mereka. Jadi kalau GDP dia emang sesuai, berarti juga nanti inflasinya sesuai. Nah, nanti kan berarti kan inline lah semua, yang berarti kan rencana mereka untuk turunkan suku bunga mestinya bakal berjalan gitu. Gitu. Oke. Kalau dari Pak Johan sendiri, Pak Johan melihatnya retail gimana? Retail apakah kira-kira masih ragu-ragu untuk masuk atau sudah mulai FOMO di market, Pak? Nah, kalau retail saya lihat mungkin sebagian ya, kalau dari nasabah saya ya, sebagian sih udah masuk ya, Bu, ya. Udah mulai FOMO, tapi juga sebagian juga masih ada yang konservatif, yang masih takut-takut gitu. Jadi memang masih terpecah dua, apalagi dengan adanya rencana mau demo besok ini, makin fear itu makin besar, sehingga lebih cenderung untuk WNC gitu. Oke, ini dari Bu Natalisum juga ragu-ragu demo besok. Oke. Iya. Dari teman-teman di sini masih ada nggak ya masih ragu-ragu untuk masuk atau sudah masuk semua? Masih ada ragu-ragu nggak untuk masuk? Udah gaspol. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini Pak, ada juga yang istilahnya kan the trend is your friend, nah gitu. Tapi kapan kita mengikuti tren itu berubah menjadi buying at the top? Apakah ada titik di mana secara teknikal itu kita justru harus berhenti untuk mengejar harga? Ya, ketika trennya lagi bagus ya, emang biasanya akan selalu bikin higher high ya. Higher high, jadi mungkin beberapa orang yang punya sistem buy on breakout, pastinya buy on breakout pasti buy high ya. Buy high, sell higher gitu. Jadi beli di harga tinggi, di pucuk, kemudian jual lebih tinggi lagi. Itu dia punya prinsipnya gitu ya. Tapi emang ada satu momen atau ada satu titik di mana emang harga itu nggak akan break lagi ke atas. Mungkin udah mentok gitu. Mungkin udah waktunya koreksi gitu. Nah, itu kita bisa lihat, mungkin bisa gunakan beberapa macam indikator ya. Indikator gitu. Kemudian ya, kapan sih itu akan berhenti? Ya mungkin kita lihat secara resisten harga dulu secara keseluruhan gitu. Jadi ada resisten yang udah menjadi angka psikologis ya. Kalau misalnya untuk IHSG misalnya, kita bisa lihat mungkin level 7.000 ini kita udah harus hati-hati gitu. Nah, biasa juga ketika dia break itu kan biasanya selalu ada retrace. Nggak selalu langsung tek naik terus gitu. Jadi itu pasti ada, biasanya kadang ada post break, ada apa. Nah, itu mungkin kita lebih bijaksana di situ. Tapi kalau kita bicara tentang saham, nah itu mungkin beda lagi. Ketika dia break itu kita harus cek lagi apakah ada sentimen yang mengikuti dia, apakah ada momentum, maksudnya hal apa sih di balik ya ini membuat dia itu bisa break gitu. Nah, ketika momentumnya cukup kuat, alasannya cukup kuat, nah itu mungkin kita bisa ikutan buy di situ. Tapi ketika udah habis dia punya bensin istilahnya, mungkin berita yang dimunculin atau yang ditampilkan itu aja gitu. Mungkin berita ini mau akuisisi misalnya, atau kemudian targetnya dinaikin terus. Nah, itu mungkin kita mesti hati-hati gitu. Ketika harga udah breakout terus beberapa kali, ya mungkin dasarnya kita harus ngerem diri gitu. Mulai pasang stop dan sebagainya. Tapi apa tanda-tandanya Pak kalau sudah kehabisan bensin gitu Pak? Dari volume ya. Dari volume kita bisa lihat ketika harga terus bikin higher high, bikin breakout gitu, tapi volumenya nggak sebesar ketika dia breakout sebelumnya. Jadi makin lama makin kecil. Nah, di sini kita lihat market kayak udah mulai sahamnya udah mulai kehabisan bensin seperti itu.
Oke. Selain dari kita lihat dari price-nya, dari harga, dari Mm-mm. candle-nya sendiri, apakah kalau dari indikator kira-kira apa Pak yang bisa diperhatikan? Kalau indikator yang saya pakai RSI ya. Jadi Mm-mm. RSI kalau udah di atas 80, nah itu mungkin kita harus hati-hati. Karena udah 80-an di atas, nah itu Mm-mm. cenderung ya dia bisa suatu waktu dia bakal turun ke bawah gitu. Walaupun Mm. ketika RSI 80 itu menunjukkan trennya cukup kuat, momentumnya cukup kuat, tapi ya ketika itu berlangsung cukup lama itu pasti ada saat-saatnya dia bakal balik arah atau turun gitu. Nah itu kita mesti siap-siap gitu. Oke. Nah, Pak, kan kadang-kadang misalnya harga itu membuat higher high terus, tapi berita yang ada itu kedengarannya cenderung negatif, Pak. Mm. Jadi kita harus bagaimana? Kalau harga dan berita itu kayaknya nggak sinkron. Apa yang Ya, harus kita lakukan? kalau saya sih balik ke chart ya, selalu pedoman kita ke chart gitu. Kalau seorang trader, seorang chartis ya, Mm-mm. technically, ya pasti dia akan mengabaikan berita gitu. Karena ya berita walaupun berita negatif jelek, tapi ketika chart yang berkata beda ya kita ngikuti lebih follow the chart gitu. Hmm. Tapi kita harus melihat dulu ya sahamnya seperti apa gitu. Jangan sampai kita ngikuti belinya kalau saham yang nggak ada fundamental, saham yang gorengan, nah itu emang kadang-kadang walaupun berita jelek dia bisa naik, nah itu kita juga harus hati-hati gitu. Tapi biasa kalau sahamnya bagus, itu biasa berita selalu mengikuti yang positif gitu. Cuma Oh. kadang beritanya nyusul belakangan, agak telat. Hmm. Dan kadang-kadang kalau berita keluar ya udah selesai ya Iya, partinya. betul. Malah Iya. ketika berita udah keluar, harga udah turun gitu. Mhm. Ya, ya. Terus gimana Pak caranya kita bisa membedakan kita membeli secara FOMO atau dengan momentum trading? Kan sama-sama keduanya tuh sama-sama kita beli, Pak. Membeli saham-saham yang sudah naik. Tapi apa yang membedakan berdua itu, Pak? FOMO dengan momentum trading? Ya, sebenarnya FOMO gitu atau ataupun momentum trading ini emang beda tipis ya. Mhm. Nah, sebenarnya bisa membedakan itu diri kita sendiri sih. Di sini Mhm. apakah kita beli itu emang karena kita FOMO atau emang kita ngikutinnya memang ada trading plan kita. Emang ini masuk nih sesuai dengan plan kita gitu. Jadi Mhm. biasa kalau FOMO itu dia ngikut beli ya lihat harganya naik, nah dia ikutan beli. Tapi dia nggak tahu nih ketika harga udah turun dia nggak punya planning mau jual di mana atau harus cut loss di berapa. Tapi Mhm. kalau seorang yang beli karena momentum, dia tahu ketika harganya nggak sesuai lagi, udah berbalik arah, nggak sesuai dengan plan awal dia pasti akan cut loss, dia nggak akan ragu buat cut loss. Tapi kalau yang FOMO pasti akan bingung, mas, ragu-ragu mau hold atau cut loss atau gimana gitu. Jadi sebenarnya jawabannya balik ke kita sih, karena dari luar kelihatannya sama, tapi di dalamnya pasti beda gitu. Oke. Jadi, apakah FOMO itu selalu tidak baik, Pak? Enggak juga sih. FOMO itu karena juga ada waktu, ada saat-saat tertentu yang FOMO itu masih oke, masih bisa ditolerir gitu, masih bisa. Karena setiap kita pasti ada FOMO-nya juga ya. Karena Mhm. sebagai manusia kita pasti ada FOMO karena lihat, wah ini mulai pada rame nih, ada apa gitu. Nah, tinggal kita menganalisa lagi ini kira-kira make sense enggak atau masih layak diikuti enggak, masih bisa kita ikut apa enggak, kemudian plan-nya kayak gimana. Nah, setelah kalau kita udah analisa semua, kita cek misal apa harus kita lakukan, plannya gimana, exit-nya nanti di berapa. Nah itu sih udah nggak FOMO, walaupun emang uh, apa judulnya masih FOMO ya, tapi kalau kita punya plan yang sesuai itu sih nggak FOMO gitu loh. Yang penting juga Hmm. kita juga sesuai dengan role-nya kita. Bisa kita role, oh ini naiknya sudah berapa persen gitu ya. Mhm. Kemudian teknikalnya kayak gimana gitu. Seperti Mhm. itu. Oke, oke. Jadi kadang memang kita butuh mau execute trading plan kita, kita juga butuh keberanian juga ya sebenarnya. Kalau terlalu takut-takut juga kapan cuannya istilah gitu Pak ya. Ya betul. Tapi ya, Uh, tapi juga harus rasional. Jadi betul. ikut-ikutan boleh, tapi harus ada plan juga. Mm-mm. Nah, kalau misalnya Pak, IHSG itu terus membuat higher high ya, dan mayoritas saham mungkin sudah naik 10-20%, apakah lebih rasional kita kejar saham yang sudah breakout, atau kita lebih baik menunggu sampai pullback terjadi? Sebenarnya yang idealnya kalau yang pengen lebih low risk ya kita nunggu pullback dulu ya. Mm-mm. Karena biasanya ketika breakout itu biasanya emang kelihatannya kencang, tapi biasa habis itu dia bakal ada pullback lagi. Jadi Mm-mm. kita pasti lebih baik sih idealnya ya rasionalnya kita
menunggu dia pullback dulu. Uh, Gitu. Cuman kadang-kadang kan ya kalau kita ada rasa FOMO-nya kita juga nggak mau ketinggalan. Udah Iya, breakout kenceng, kita kita, lihat volume, kita uh, langsung masuk karena takut ketinggalan. uh, Nah, tapi kan pullback itu sendiri tidak selalu terjadi, Pak. betul. Nah, jadi kan Kadang kita ada mikirnya saham yang kalau terus, nggak ada gimana gitu kan. betul. Nah, Kadang ada saham yang lari terus gitu ya. mm-mm, Nah, tapi ya kalau kitanya ragu di awal, ya kalau memang kita ragu di awal kita nggak beli, misalnya kita nunggu, kemudian dia naik terus ya, kita forget it. Kalau saya sih gitu, lupakan gitu. Berarti mm, nggak rezekinya saya lah gitu. Tapi mm, kalau mungkin ke depannya mungkin bakal jadi evaluasi. Oh, kalau mungkin kalau begini mungkin ke depannya saya bakal masuk dikit dulu gitu. Ya penting kita tahu kita mau ngapain ketika ternyata beneran pullback, ya kita jangan cut loss, kita betul-betul batasi area pullbacknya di berapa gitu. mm, Toleransi kita terima, kemudian kita tambah posisi gitu. Nah, mm. ketika tambah posisi nanti udah turun lagi di bawah level stop loss kita, ya kita harus cut semua gitu. Oke. Kalau Pak Johan biasa cenderung apakah buy and breakout atau memang biasanya tunggu pullback, Pak? Tergantung sahamnya sih, tergantung nggak semua saya. Hmm, Jadi emang kadang-kadang saham tertentu saya lihat breakout emang udah lama sideways misalnya. mm, Kata tiba-tiba dia breakout, nah ini momentum nih, saya buy gitu. Tapi ketika saham mungkin saya kurang terlalu kenal, kurang tahu, tiba-tiba dia terbang ya, ada saham-saham yang kayak tiba-tiba dia arah satu hari, saya nggak kenal nih saham apa gitu. Ya mungkin saya sih mm, lebih milih nggak masuk, nunggu dulu deh, lihat beritanya gitu. Kayak mm, Isat ya, Isat itu kan tiba-tiba dia loncat ya arah ya, mm. gitu. Nah itu saya nggak ngikut, walaupun ya takutnya apa nggak tahu kenapa. Baru kemudian beberapa hari kemudian muncul berita, oh ini Berita, ya, ada data center, mau kerjasama dengan Nvidia segala macam gitu. ya, ya. Nah itu baru kita mulai incar lagi tuh. Nah terbukti kan emang dia ada pullbacknya gitu, nggak Hmm, langsung arah terus. Gitu. oke. Kalau biasanya Pak Johan sendiri belinya tuh kalau misalnya buy on breakout itu biasanya langsung melihat breakout terus beli atau biasanya udah saya taruh ini udah lama sideways. Kalau dia break di atas ini jadi maksudnya ditaruh market order, Pak. Oh Bracket enggak. order seperti itu. Biasa kan karena saya mantau terus di hari sih, langsung eksekusi di tempat sih, maksudnya nggak pasang market order. Eh, Hmm, jadi oke. kita udah dilihat, udah dipasangin apa, dipantau di apa, di order booknya udah dipasangin di stock book, ada bisa berapa, 10 order book atau berapa order book kan kita jadi udah masuk beberapa saham yang di watchlist gitu. Jadi ketika dia breakout, kita lihat misalnya volumenya udah mulai tebal, Hmm, udah mulai rapi susunannya, nah ketika dia break ya kita ikutan beli gitu. hmm, oke, oke. Jadi kalau jadi meskipun di saat-saat ini yang bisa dibilang IHSG masih dalam fase bullish-nya, jadi tetap kondisi IHSG seperti ini tidak semua saham bisa dibeli buy on breakout ya. Iya, karena Hmm, karakter saham itu beda-beda. oke. Oh, jadi setiap saham itu juga ada kayak personality atau karakter tersendiri, Pak ya. Iya, Jadi ada harus tipe-tipe kenalan dulu. gitu. Oke, itu. Jadi berarti Pak Johan ini nggak main saham yang di luar saham yang biasanya Pak Johan sudah kenal gitu. Iya, betul. Karena Hmm, nggak semua kepantau ya, kemudian juga nggak tahu karakter kayak gimana ya. hmm, Kemudian juga ada kadang-kadang tipe beberapa saham tertentu yang nggak sesuai dengan style saya, atau hmm, karakternya dia agak nggak cocok lah gitu ya. Sehingga hmm, saya lebih milih skip gitu. hmm, Gitu. Kecuali misalnya ada tiba-tiba yang lagi rame nih, ada apa gitu kayak Isat ya, kayak Isat, kayak misalnya Kija ya, ini bukan rekomendasi buy ya. Ya hmm, kan, karena itu kan tiba-tiba mulai rame ya, kayak saham-saham yang ada narasinya dengan data center ya, kayak SSI. Nah itu tuh boleh saya baru mulai mulai perhatikan gitu beberapa saham itu, hmm, sampai saya lihat kapan ya saya mau masuk lagi gitu. Kira-kira momentumnya seperti apa, kemudian tunggu level berapa dia break baru saya beli atau seperti itu gitu. Tapi kalau hmm. barusan dia tiba-tiba naik loncat arah seperti itu sih saya nggak langsung masuk karena belum pernah saya mainkan gitu. Oke. Jadi dari 900 saham yang ada, Pak Johan tuh biasanya cuma perhatikan Ya berapa paling itu Pak? berapa ya, 20 30 ya, itu kayaknya cuma itu. Oh, Ya paling banyak, paling cukup kan ya Pak. 40. Uh, Oke, oke, oke. nggak banyak sih. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, Pak. Nah, tapi gimana Pak caranya kita menentukan suatu saham itu, apakah suatu saham itu masih punya ruang untuk naik?
gimana ya Pak? Kita kalau lihat saham itu sudah naik, terus gimana cara kita bisa nentuin apakah saham itu masih punya ruang untuk naik lagi atau ternyata secara teknikal itu sudah terlalu extend atau terlalu overshoot? Gimana cara kita lihatnya itu Pak? Oke. Kayak pertama tadi kan kita lihat pakai salah satu juga indikator ya. Kayak Mm-mm. indikator dari RSI gitu ya. Ya kemudian kita bisa lihat dari apa struktur harganya ya, histori dia ke belakang seperti apa. Nah, kita bisa Mm-mm. lihat. Ya, kalau misalnya kita bicara IHSG deh misalnya. IHSG kan secara struktur harganya ya yang paling tinggi kan di 9.000 ya, 9.000 gitu. Mm-mm. Nah, sekarang kan masih 6.400. Berarti kan malah kalau kita bicara targetnya masih sangat jauh sih, masih ada 30% ya, kurang lebih 25% gitu. Nah, tapi kan ada level-level yang dia harus lewatin dulu gitu. Nah, tapi kita Mm-mm. lihat, ya misalnya, yang realistis misalnya sekarang ini ada beberapa level kayak 6.700, 7.000. Nah, itu mungkin yang kita bisa ukur gitu. Nah, baru kemudian ketika dia break, kita lihat lagi, ini masih ada ruang nggak kira-kira? Karena juga lihat sentimen apa sih yang bisa mempengaruhi dia buat naik lebih tinggi lagi gitu. Nah, ketika Mm-mm. misalnya udah sentimen udah oke semua, misalnya dari indikator, kemudian maksudnya berita global ya, makro, ekonomi semuanya udah oke ya, kita tahu wah, ketika dia break 7.000 ya ada momentum, ada peluang ya dia masih bisa naik ke 9.000 gitu. Nah, ketika Mm-mm. udah akhir tahun misalnya, kita andai-andai ya, andai-andai udah 9.000-an nih. Nah, kita tahu ya kayak sih ini udah akhir Oke. tahun. Ini udah akhir tahun kayak sih mau tembus 10.000 sih agak berat gitu. Wah. Ya di situ tanda kita harusnya mulai hati-hati, harus mulai waspada karena kayak level 10.000 itu menjadi level psikologis yang Mm. agak bakal susah ditembus gitu. Walaupun ditembus pun mana nggak bakal bertahan, nggak bakal terlalu jauh naiknya gitu. Jadi kita udah mulai hati-hati kayak kemarin juga ketika misalnya level 8.000-an udah ditembus 8.800 kan, nah itu kan naiknya cuma sampai 9.000-an, besok dia turun gitu seperti Mm. itu. Jadi hal seperti itu yang kita bisa perhatikan gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya masih ada teman-teman yang mungkin bingung mengenai teknikal atau masih mau belajar juga dari basic teknikal seperti apa, bisa kontak ke admin juga ya. Nanti bakal diarahkan untuk ke mentor-mentor yang tepat di YB supaya bisa diarahkan gitu. Misalkan teman-teman juga ada yang masih nyangkut, mau gimana, bisa kontak ke admin, nanti bisa diarahkan ke mentor yang tepat dan bisa dibantu supaya kita sama-sama bisa bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Nah, kalau misalnya, ini kadang-kadang orang yang sering bingung, Pak ya. Gimana caranya kita bisa nentuin entry point yang efektif ketika market itu terus membuat higher high, higher high. Kadang kita takut kan, sudah higher high, aduh, eh, ini saya tunggu koreksi deh, tunggu koreksi, tapi nggak datang-datang gitu, malah makin naik terus. Nah, mau nentuin entry point yang paling tepat tuh gimana, Pak ya? Iya, entry point yang paling tepat itu adalah ketika dia baru breakout ya. Ketika kalau kita pakai sistem buy on break ya. Jadi ketika dia mulai breakout, udah Mm-mm. mulai breakout ya kita mungkin kasih toleransi ya berapa persen. Karena mungkin kita nggak mungkin bisa ya kadang-kadang kalau lagi bagus timingnya kita bisa buy on break kita bisa langsung bisa buy ketika Mm. breakout. Tapi kadang-kadang kita miss gitu. Kadang-kadang kita miss nggak kelihatan atau mungkin ada sempat ragu saat sehingga dia naik terus. Ya mungkin kita bisa kasih toleransi ya berapa persen dari harga breakout itu yang kita bisa toleransi buat kita buy gitu. Misalnya Mm. 5% kan setelah dia breakout mungkin kita masih bisa toleransi buat buy. Mungkin kalau udah 10% atau 15% mungkin kita wait dulu, kita tunggu dia pullback dulu. Nah pullback itu mungkin juga nggak mesti selalu tunggu dia balik ke harga breakout ya. Jadi mungkin dia kita bisa balik ke harga toleransi kita gitu. Jadi misalnya breakoutnya di 2.000 misalnya, toleransi kita mungkin di 2.100 kita masih boleh buy gitu. Tapi Mm-mm. ternyata harga naik terus sampai 2.300. Ya mungkin kita nunggunya ketika dia mulai koreksi lagi ya. Kita koreksi kan, kita mungkin juga nggak bakal nunggu dia turun sampai ke 2.000 lagi. Mungkin ada level toleransi yang bisa kita terima, mungkin 2.100 atau 2.140 dan sebagainya gitu. Jadi Mm. ada level toleransi yang bisa kita set gitu. Oke, biasanya kalau dari Pak John sendiri setelah beli, toleransinya itu berapa persen Pak kira-kira biasanya? Ya 5% sih, 5-6%. Ya, pokoknya nggak lewat 10% deh. Enggak lah 10%. Heeh. Oke, baik. Ini dari Elin. Nyangkut di saham bumi nih Kak. Waduh, nanti coba ya dihubungin adminnya, siapa tahu bisa dibantu ya. Oke. Terus kalau misalnya kalau lagi bullish Pak, itu apakah
stop loss dan take profitnya itu kita bisa lebih fleksibel atau lebih longgar gitu? Atau tetap harus pokoknya disiplin, mau market seperti apapun kondisinya pokoknya harus ketat gitu? Kalau misal market lagi bullish, sebenarnya ya bagi beberapa orang ya kesalahan itu bisa dimaafkan gitu. Istilah gitu ya. Mhm, Ketika market mhm, lagi bullish, ketika kita kadang nggak ada disiplin, itu kadang kita terselamatkan gitu. Karena besok-besoknya harga mulai rebound lagi, balik lagi. mhm, Tapi ketika harga tahu balik arah, udah benar-benar udah nggak bullish lagi gitu, udah patah. Nah itu efeknya bakal parah. Jadi kita harus tahu kapan kita benar-benar harus strict gitu. Harus strict untuk cut loss gitu ketika emang udah diturunin harganya gitu. Jadi mungkin mhm, kita masangnya ya boleh agak longgar, tapi longgarnya nggak longgar-longgar kayak nggak bukannya tanpa stop loss gitu. Jadi mungkin ketika market lagi kurang bagus, kita stop lossnya mungkin 5%, 7% gitu ya. Tapi kalau mhm. ketika lagi bullish, ya mungkin kita boleh lah toleransi misalnya 10% sampai 15% misalnya. Tapi ketika benar-benar udah jebol 5% ini kita memang harus cut gitu, harus disiplin cut gitu kan. Berarti udah benar-benar udah levelnya udah patah gitu, udah berubah Hmm, arah gitu. oke, oke. Kita bisa bisa lihat contoh emiten nggak, Pak ya? Yang mana ya? Mau di, Coba, kalau misalnya tadi barusan ada yang nanya soal bumi misalnya. di- Kita lihat kalau misalnya apakah ini masih dalam kondisi bullish, entry point kalau mau masuk itu di berapa, kalau misalnya TP sama lihatnya gimana nih Pak ya? Bisa nggak ya? di- kita nggak bisa tampilin ya, tapi saya bisa bacain aja ya. Oke, Eh, saya coba bisa nggak ya dari sini saya ada tunggu sebentar. Saya coba pindahkan dulu. Bisa lihat nggak ya? oke. Ya, seperti Nah, sini. nah, bumi ini kalau kita lihat tarik Nah, saya garis, bersihin dulu ya. ini kan masih uptrend ya, mulai uptrend, ya mulai uptrend. Nah, cuma ada level-level di mana eh, dia ada bikin swing low ya, swing low atau higher low. Nah, higher low yang terdekat itu kan yang terakhir itu di tanggal eh, bentar ya, 18/7, 14 Agustus ya. Itu 14. ya low-nya di 174 gitu. Nah, secara struktur harga kalau dia turun di bawah 174, bikin low di bawah 74 itu berarti udah rusak trennya gitu. Berarti ya Hmm, kita jagain di level itu. Jadi kalau kita mau buy ya pasti levelnya di atas 174, mungkin 175 sampai 180 gitu. Gitu. oke. Itu yang idealnya gitu. Jadi kita bisa nunggu di area situ. Nah, ketika nanti dia turun misalnya 173 atau 172 ya kita nunggu closing ya. Nah, ketika udah turun itu berarti kita udah bikin apa ya lower low ya di istilahnya. Jadi ya yang harusnya dia bikin higher low-nya naik tapi dia malah bikin lower low, nah itu kan berarti udah patah trennya. Berarti kita bisa lihat ini ada indikasi apa trennya udah ganti arah gitu. Sehingga kita bisa cut di situ. Oke, berarti kalau jebol di bawah sini itu berarti sudah membuat lower low dari 174 tadi ini Pak ya. Iya betul. Oke, baik. Jadi tapi ini sekarang kondisi masih bullish ya. Masih boleh. Jadi ini masih koreksi ya. Koreksi yang bisa kita tolerir gitu. Jadi nah tinggal kita nyangkutnya di berapa nih? Misalnya kita nyangkutnya beli di pucuk di 200 misalnya ya. Hmm. Berarti kita mungkin masih di 170-an, misalnya 178 atau 175 ya kita kalau menyampai sana kita boleh buy lagi gitu untuk AVG kita. Tapi ketika dia turun misalnya ke 172 ya kita harus berani cut gitu. Jadi kan ketika kita beli itu kan udah resiko udah kecil gitu. Hmm. Apa Oke, kalau oke. mau lebih konservatif ya kita nunggu dia mantul dari 174 tadi ya. Dia misalnya kita lihat udah nggak bikin new low ya nggak bikin lower low gitu, nggak bikin lower Hmm. low, dia mantul. Nah nanti kan kita bisa buy bisa di 180 gitu. Bisa dia turun nih. Sekarang 184, nanti dia turun misalnya 1778 misalnya. Kemudian dia mantul balik ke 184. Nah, dari situ kita kan bisa mulai buy lagi di situ. Oke. Nah, kalau begitu Pak,
apa indikator yang paling penting untuk menentukan kapan kita boleh agresif dan kapan kita harus kembali defensif, Pak? Oke, indikatornya sih ada beberapa ya, ya. Yang pasti ya mungkin kayak indikatornya yang pertama mungkin kita juga lihat kondisi secara global ya. Jadi kita Hmm. bisa baca makro secara garis besarnya. Kita lihat ketika marketnya misalnya makronya udah mendukung, kemudian juga nggak ada hal-hal yang mikro juga mendukung ya. Jadi kita lihat nggak ada hal yang membuat market itu berbahaya. Nah itu kita mungkin boleh agresif gitu. Tentu juga kita juga tentukan juga lihat dari teknikalnya juga ya sebagai Hmm. sebagai pembantu gitu. Jadi kita bisa lihat ketika semuanya udah mendukung, ya kita boleh agresif. Tapi kalau salah satunya mulai ada tanda bahaya, ya ada mulai warning ya, kayak sekarang ini kan ada warning ya, kayak ada demo gitu. Jadi kan ketika hal ini kan faktor X ya, kayak perang, demo, kerusuhan dan Hmm. sebagainya itu kan bencana alam, ada terorisme gitu. Itu kan Hmm. faktor X kayak apa? Nah, force major istilah yang bisa merubah arah market secara keseluruhan gitu. Nah, Hmm. itu yang karena kebetulan ini ada yang berdekatan seperti itu ya jadi kita harus agak lebih defensif. Nanti ketika masalah ini udah reda dan marketnya udah normal kembali, nah kita bisa kembali agresif seperti itu. Oke, oke. Baik, ini yang terakhir, Pak. Kalau Hmm. kira-kira apa saja yang bisa menjadi early warning, Pak? Kalau bullish IHSG itu sudah mulai kehilangan tenaga. Kalau misalnya saya tunjukin chartnya bisa di ini nggak, Pak? Oke, coba. Ya. Ya, saya sekali lagi putar balik. Ini kondisi IHSG saat ini, Pak. Mm-mm. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi early warning sign kalau IHSG itu sudah mulai kehilangan tenaga, Pak? Oke, kita lihat yang pertama ya ketika dia level kemarin-kemarin ini kita lihat ketika dia tembus 6.500 itu nggak terlalu strong ya. Itu yang candle 2 hari yang kemarin yang bikin Oke. yang Yang kayak hijau kecil itu, Pak ya? ya Indo kecil itu kan Ya. sebenarnya sebelumnya dia cukup cukup solid ya candle hijau sebelumnya dia cukup solid tapi Ya. besoknya nggak terlalu Hmm. solid gitu ya jadi Mm-mm. dia kelas 6.501 dia baru break ya tanggal 20 Agustus ya kemudian Jumatnya cuma close-nya nggak solid cuma Hmm. naik tipis ya nah itu kita Oke. bisa lihat itu mulai tanda-tanda uh, kehabisan tenaga gitu. Apa itu? Mungkin juga kebetulan karena mau libur ya waktu itu ya. Sehingga Hmm. Ya. sehingga orang mungkin bahasan oh ini karena mau libur, kemudian Senin juga hari kejepit sehingga Mm-mm. uh, orang mulai nggak terlalu belum terlalu confirm gitu. Ya. Tapi ketika kita lihat hari ini itu kan udah mulai ada tanda lanjutan ya yang membuat kita harusnya lebih waspada gitu. Nah, Hmm. nanti sebenarnya konfirmasinya ya sebentar lagi gitu. Ketika dia turun lagi, turun lebih dalam lagi, ya itu mungkin kita harus lebih hati-hati lagi gitu. Tapi kalau kita lihat dari MACD juga sebenarnya udah hampir mau dead cross. Mungkin ya jadi intinya sih kalau besok nggak bikin candle pembalikan harga, jadi itu mungkin ISG-nya mungkin ada jadi mungkin mau konsolidasi dulu. Jadi Oke. mungkin 6.500 itu masih menjadi resisten yang cukup kuat untuk saat ini. Oke. Konsolidasi berarti sepanjang tidak turun dari Iya, ini tadi, Pak ya? 6270 ya, 6273 itu. Ya. Jadi kalau Nah, konsolidasi kemungkinan berarti balik ke apa? ya Ke sini 62 terus ya. Jadi balik ke itu situ. apakah berarti jadi sideways lagi, Pak ya? Iya, harga sideways. Nah, kita akan lihat sideways-nya berapa lama. Apakah biasanya bulan-bulan 9 kan emang agak kurang bagus ya buat ISG ya. Bulan Hmm. 9. Biasanya bulan 10, nah itu baru mulai bullish lagi gitu. Jadi kayak Ya. mungkin bulan 9 kita bakal konsolidasi sih sideways. Kenapa, Pak ya bulan 9 cenderung untuk konsolidasi? Nggak tahu ya cara historis seperti itu. Mungkin banyak kejadian-kejadian Black Swan itu juga terjadi di bulan 9 gitu. Oh gitu. Uh, Oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya dengan kondisi saat ini, kalau kita sudah ada posisi di dalam ISG ini, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau yang trading ya mulai kurang-kurangin posisi ya. Mulai kurangin posisi. Kalau Hmm. yang investasi ya mungkin juga nahan diri dulu ya nunggu ketika marketnya udah benar-benar lebih stabil atau ketika diberikan
harga lebih murah lagi baru mulai cicil lagi. Jadi jangan pikir harga sekarang, wah udah murah mau beli lagi. Mungkin kita tunggu dulu. Jadi kalau buat investor mungkin cenderung wait and see. Kalau buat trader ya kalau yang udah punya posisi ya mungkin mulai kurangi posisi ya, mulai naikin cashnya, siap-siap untuk serok lagi di bawah gitu. Oke, oke. Oke, baik. Dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya tentang tema ini selain daripada emiten? Karena emiten kita bahasnya besok pagi aja ya di Morning Juice. Apakah ada? Oke, kalau gitu dari Pak John sendiri ada kata-kata penutup penyemangat buat kita semua, Pak? Ya mestinya sih ISG kita sih kita harapkannya sih bakal lanjut naik ya. Ya mau kita ke 7 ribuan ya, bakal lebih. Ya semoga sih dengan besok-besoknya nggak ada kejadian yang chaos, nggak ada yang luar biasa yang bikin ISG kita kebakaran lagi gitu. Ya blunder-blunder juga ya. Jadi kita harapin sih marketnya kondusif. Ya kalau dari sisi global dan secara data teknis sih ISG kita sih baik-baik saja sih. Cuma emang ada hal non teknis yang bisa membuat ISG kita emang terkoreksi. Nah salah satu ya kayak masalah demo, kemudian hal lain gitu. Nah itu yang kita harus waspadai. Tapi yang pasti kesempatan tuh selalu ada, peluang tuh selalu ada. Jadi ketika market lagi turun, lagi jelek ya kita mungkin menahan diri dulu ya. Tapi kemudian jika dia mulai rebound ya kita jangan takut, jangan ragu untuk kembali masuk. Mungkin walaupun porsinya sedikit ataupun time frame-nya lebih pendek gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Johan untuk insight pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung sampai akhir acara. Dan bagi yang di Jakarta, stay safe untuk besok. Kondisi kita doakan sama-sama supaya Indonesia tetap aman ya. Ada demo, nggak apa-apa, tapi tetap kondusif ya. Oke, kalau gitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Johan, kita mohon pamitan terlebih dahulu ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam. Thank you.